itu terjadi, dia akan menyerahkan kekuasaan tertinggi keluarga Chen kepada bajingan Luyu itu. Benar, tanah yang luas ini, jika diberikan kepada Yuning, cepat atau lambat akan ditipu oleh si brengsek Luyu. Ya, jika kau mengambil kepemimpinan keluarga Chen, itu bukan hanya untuk dirimu sendiri, tapi juga untuk kebaikan Yuning, kan? Benar, baiklah, kalau begitu, aku akan meminjam sementara gelar kepala keluarga Chen. Saat harinya tiba, dan aku naik ke puncak, menjadi seseorang yang di atas segalanya, aku pasti akan mengganti rugi Yuning dengan baik, dan membiarkannya hidup tenang di sisa hidupnya. Yanran, aku sangat senang kau berpikir seperti ini, tapi bagaimana kau bisa menjamin bahwa aku akan menonjol dan mengambil alih kepemimpinan keluarga Chen? Tentang masalah ini, kau bisa tenang saja, aku punya hubungan dekat dengan pengurus keluarga Chen. Dia bisa memberikan bantuan, hanya saja. Hari ini, aku diundang oleh kepala keluarga Chen untuk menyaksikan upacara pewarisan kepemimpinan. Saksi adalah orang yang benar-benar memutuskan siapa yang menjadi kepala keluarga Chen. Conan, katanya dia berhubungan dekat dengan istana Raja Naga. Yanran, coba pikirkan. Mengingat hubungan keluargaku, keluarga Shou dengan Raja Naga, saksi itu harus memberi kita muka. Saat waktunya tiba, kau mengambil kepemimpinan keluarga Chen akan semudah mengambil sesuatu dari sakumu. Kau akan memiliki keluarga Chen di tangan kirimu, keluarga Su di tangan kananmu, dan aku, keluarga Shou, dan Raja Naga di belakangmu. Di masa depan, kau pasti akan mencapai puncak, dikagumi oleh semua orang. Lalu, saat kau memegang kepemimpinan keluarga Chen, kita akan bersulang bersama. Untuk perayaannya, mari kita tunda sampai kita berhasil. Tak ada waktu untuk disia-siakan. Kita harus bergegas kembali ke kediaman Chen untuk mengambil tokennya. Kau suka bersikap acuh tak acuh? Ya, tunggu saja sampai aku mengendalikanmu sepenuhnya. Kita lihat apakah kau masih bisa mempertahankan sikapmu itu. Pengurus Xiao, kenapa kau tak mengizinkanku masuk? Nona Chen, kepala pelayan Xiao, kau tahu, kesehatan Nyonya tua semakin menurun. Karena itu, rumah ini sedang direnovasi. Kita sedang menyiapkan ruang pemulihan khusus. Kalau kau masuk, bagaimana kalau kau terluka? Tidak ada suara sama sekali. Mana mungkin sedang direnovasi. Lagi pula, aku hanya akan mengambil sesuatu, sebentar saja, Nona Chen. Aku cuma pelayan. Tolong jangan persulit aku. Sepupu, apa yang kau lakukan di sini? Ini bukan urusanmu. Kau pergi duluan. Apa yang kau lakukan dengan liontin ikan naga milik keluarga Chen-ku? Su Tianqi, apa maksudmu? Yuning, pemilihan kepala keluarga Chen. Kau tak perlu pergi. Aku dan Yanran akan pergi menggantikanmu. Apa maksudmu? Apa kau mencoba merebut posisi kepala keluarga Chen? Ning, kau masih muda. Kemampuan dan visimu masih kurang. Bahkan jika kau mewarisi posisi kepala keluarga Chen, kau tak akan bisa mempertahankan aset-aset ini. Aku sepupumu. Aku tak bisa hanya melihatmu dikelilingi oleh para serigala itu. Jabatan kepala keluarga Chen ini lebih baik kuambil alih sementara. Pada akhirnya, bukankah kau hanya mencoba merebut jabatan kepala keluarga Chen-ku? Su Yanran, sejak kapan kau menjadi begitu? Tak tahu malu. Merebut dengan paksa, untuk apa kata-kata muluk-muluk? Aku, Su Yanran, berjanji di sini dan saat ini, bahwa apa yang kau hilangkan hari ini, di masa depan, ketika aku berhasil, akan kukembalikan 10 kali lipat, 30 miliar aset keluarga. Bagaimana? Pendapatan keluarga Chen, disanjing saja, selama 2 tahun, adalah 10 miliar, dan kompensasi 10 kali lipat. Bagaimana kau bisa mengatakan hal seperti itu? Sudah kubilang, ini semua demi kebaikanmu sendiri. Karena kau tidak menghargainya, maka aku tak akan berkata apa-apa lagi. Niat baikku. Akan kau mengerti suatu hari nanti. Su Yanran, aku tak pernah menyangka kau orang seperti ini. Lu Yu benar-benar buta. Sampai masuk penjara untuk orang sepertimu. Menyia-nyiakan 3 tahun tanpa hasil. Kau sebenarnya membelasi penipu tak berguna itu. Yuning, kau sudah membuktikan bahwa posisi kepala keluarga Chen Shangjing tidak pantas untukmu. Apa yang kau lakukan? Kau mau melawan? Lupakan saja, kita masih perlu membeli beberapa hadiah untuk diberikan kepada Tuan Besar Chen dan para saksi. Tak perlu buang-buang waktu di sini. Dia akan mengerti niat baikku nanti. Dia akan mengerti nanti. Ayo pergi. Bagaimana kita bisa masuk ke aula Dewan Keluarga Chen? Bagaimana kita bisa bicara tentang merebut jabatan kepala keluarga atau menyelidiki kematian orang tuaku? Tuan muda, menurut penyelidikanku, Chen Yuning memang anggota cabang keluarga Chen Shangjing dan berhak mengikuti kompetisi kepala keluarga ini. Dan sepertinya, dia cukup tertarik.
Dia sudah pergi untuk mengambil pusaka keluarga. Karena Yuning menginginkannya, maka aku akan membantunya. Jemput Yuning dan pergi ke aula Dewan Keluarga Chen. Tuan Buddha, stiker bermotif naga emas di sebelah kiri Anda adalah yang disiapkan Tuan Besar Chen untuk Anda, melambangkan kursi tinggi Anda di perjamuan ini. Stiker elang awan biru di sebelah kanan adalah undangan yang hanya bisa didapatkan oleh keluarga kelas 1. Bukankah ini hanya pemilihan kepala keluarga? Kenapa begitu megah? Tidakkah kau takut menarik perhatian musuh asing? Ayo pergi. Yuning, kenapa kau tidak lari? Apa yang kau lakukan di sini? Kenapa aku harus lari? Kau masih berpura-pura Raja Naga, tidak pernah meninggalkan Sanjing. Raja Naga yang kau panggil itu palsu. Kata siapa? Ayahku jelas-jelas. Ah, sudahlah, lupakan saja. Ada apa denganmu? Kenapa matamu merah? Pusaka keluargaku dicuri oleh Su Tianqi dan Su Yanran. Mereka akan menyamar sebagai aku di Balai Dewan Keluarga Chen untuk memperebutkan posisi kepala keluarga. Menyamar Mungu. Apa hak mereka? Mengambil apa yang bukan milik mereka? Mereka bahkan berani bermimpi menggantikanmu sebagai kepala keluarga. Jangan khawatir, Yuning. Bahkan tanpa pusaka itu, aku masih bisa membawamu ke Balai Dewan Keluarga Chen dan membantumu menjadi kepala keluarga. Kau demam? Lihat, ini asli. Sebuah undangan. Aku tidak bohong padamu. Ini asli. Tapi bagaimana kau mendapatkannya? Katakan yang sebenarnya. 3 tahun terakhir ini, kau di penjara. Apakah kau dipilih oleh seseorang untuk menjalankan misi rahasia? Dan kemudian dipilih untuk bergabung dengan Aula Raja Naga? Tapi kau paling banter hanya kacung kecil di Aula Raja Naga. Menyamar sebagai putra Raja Naga, tetaplah kejahatan serius. Terlebih lagi, kau bahkan menemukan Raja Naga palsu. Jangan pernah melakukan hal seperti ini lagi. Kau dengar aku? Kalau begitu aku akan menerima ini. Tapi kau tak perlu mengikutiku. Kalau Su Tianqi dan yang lainnya melihatmu, itu akan menyebabkan lebih banyak masalah. Tidak bisa, aku harus pergi bersamamu. Jangan khawatir. Aku akan tetap diam di sisimu. Aku tidak akan menimbulkan komplikasi lebih lanjut. Baiklah, kalau begitu. Tapi jika ada orang yang cukup bodoh untuk memulai masalah, mereka tak bisa menyalahkanku. Oke, aku mengerti. Tuan Muda, Raja Naga telah memberi instruksi. Aku harus pergi ke sana dulu. Kau pergi Yuning, dan aku bisa mengatasinya. Tuan Muda, jangan khawatir soal keselamatan. Selain aku, ada banyak penjaga tersembunyi yang melindungimu setiap saat. Jika di perjamuan, kau bertemu lalat yang mengganggumu, kau bisa meminta Tuan Besar Chen untuk mengurusnya. Aku akan menghubunginya nanti, oke? Ayo pergi. Nah, bukankah ini Nona Chen Yuning? Chen Yue, saudara perempuan kedua Chen. Daripada mengurus perusahaanmu yang bangkrut, kau datang ke sini untuk mempermalukan dirimu sendiri. Setidaknya aku masih punya perusahaan yang kutopang. Chen Li, apa yang kau punya? Aku punya pria. Suamiku. Ning Li, tuan muda keluarga Ning. Tapi putra bungsu keluarga Ning yang paling berharga. Ning Ling. Pamannya adalah Imperial Xiao Suoran dari Jiangsu. Oh, iya. Ada juga ayah baptis, yaitu Dewa Perang Matahari Menyala di bawah Raja Naga. Di sepetak tanah kecil di Jiangsu ini. Perkataannya adalah hukum. Terlepas dari apapun, hanya berdasarkan ini saja. Bisakah kau membandingkan dirimu denganku? Kau masih berdelusi menginginkan posisi kepala keluarga Chen. Lihat dirimu sendiri dan lihat apakah kau pantas membandingkan pria. Menarik. Kau tahu siapa aku? Bukankah kau bilang kau tidak akan membuat masalah? Kau, suamiku, kau kenal dia. Populasi Jiangsu adalah total 23.800.000. Apakah aku harus tahu setiap anak nakal? Apa aku harus kenal mereka semua satu persatu? Lily, sampah seperti ini, yang seluruh pakaiannya tidak lebih dari 500 yuan. Suruh saja seseorang membuang mereka, agar tidak, nanti, mengganggu saksi mulia itu. Suamiku, siapa sebenarnya saksi mulia ini? Apa status mereka?
Kenapa kamu begitu terpaku dengan mereka? Menyebut mereka sudah 5 atau 6 kali. Ada banyak mata dan telinga di sini. Suamiku, biarkan mereka mendengar jika mereka mendengar. Lagi pula, nanti, mereka hanya akan diusir. Tidak apa-apa. Katakan saja padaku. Siapa saksi ini? Aku tak sepenuhnya yakin dengan identitas spesifik sang saksi. Tapi menurut kepala keluarga Chen yang lama, mereka adalah salah satu orang tua naga dari jenis yang terdekat. Lebih dekat daripada dewa perangnya. Ayah baptisanku bilang bahwa jika dia bertemu saksi ini, dia harus berlutut. Astaga. Jika seseorang bisa mendapatkan bantuan dari saksi ini, maka kematian akan benar-benar. Sialan, apa yang kau pikirkan? Seolah-olah mereka akan menyukaimu. Bagus sekali. Aku tentu saja tidak akan. Sampah vulgar. Memamerkan dirimu seperti itu, anjing, kau berani menghinaku. Tak hanya itu, tapi kau juga berniat menyinggung saksi mulia. Hanya dengan penampilanmu yang tak tahu malu dan tak punya uang. Apa kau mengerti jurang yang sangat lebar yang ada di antara kau dan mereka? Hari ini, aku akan tunjukkan padamu. Apa artinya, kau bisa makan apapun yang kau mau, tapi kau tak bisa mengatakan apapun yang kau mau. Cukup, ini berakhir di sini. Aku tak akan memperebutkan posisi kepala keluarga ini. Jujur saja, kau. Tunggu. Kau pikir kau bisa lolos begitu saja sekarang? Apa kau sudah bertanya pada kami? Suamiku, sampah ini tak hanya menghina orang, tapi juga mencoba menyamar. Sebagai orang penting itu, orang seperti dia mengikuti si brengsek di belakang Chen Yuning. Jika kita tak memberinya pelajaran hari ini, aku khawatir begitu dia keluar dari pintu itu, dia akan benar-benar menggunakan ini sebagai bahan pamer. Dia pikir kita tak berani menyentuhnya. Ciu, kau benar-benar delusi. Tapi, bisakah kau tolong jangan gunakan itu, kepala otak babimu, untuk mencoba dan mencari tahu apa yang kupikirkan? Kau tak pantas. Kau. Chen Li, tenanglah. Aku sudah bilang, aku tak memperebutkan posisi kepala keluarga. Apa kau tak mengerti bahasa manusia? Ayo pergi, suamiku. Mau pergi? Apa kau pikir kau bisa? Kau berani? Sepupu, kenapa kau menghentikanku? Jika aku tak menghentikanmu, kau akan membawa bencana besar bagi keluarga Ning. Apa yang kau bicarakan? Jadi kau bilang mereka berdua itu apa? Mereka punya identitas mulia yang tak ternilai. Ciu, benar-benar tak masuk akal. Ya, sepupu. Kedua orang ini, yang satu adalah kerabat jauh dari klan kita. Orang tuanya sudah mati entah berapa tahun. Tinggal bersama keluarga Su sejak kecil. Hidup susah payah sampai sekarang. Hanya menjalankan perusahaan kecil yang payah. Dan yang ini, berpakaian compang-camping, berbicara sembarangan. Tak hanya menghinaku, kakak iparmu, tapi bahkan mencoba meniru tokoh penting itu. Dia pantas mati, bajingan. Diam. Kalian berdua berlutut dan minta maaf sekarang. Tentu saja tidak. Ning Xiesi. Aku menghormati pamanku sebagai kepala keluarga Ning, jadi aku akan memberimu sedikit muka dan memanggilmu sepupu. Jika aku tak memberimu muka, kau bukan apa-apa. Jangan memaksakan. Sampah ini bahkan tak pantas untuk membawa sepatuku, dan kau ingin aku meminta maaf padanya. Kau tidak punya rasa hormat. Apa kau tahu siapa tuanmu? Bahkan pamanku, Kaisar Jiangsu, harus berlutut di hadapannya. Jadi katakan padaku, apakah dia pantas menerima permintaan maafmu? Mustahil. Ya, sepupu. Apa kau yakin orangnya tepat? Ku bilang, berlutut. Luyu, kau berani sekali menunjukkan wajahmu di sini. Ini adalah aula pertemuan keluarga Chen. Kau boleh datang ke sini, tapi aku tidak boleh. Masih pura-pura bodoh? Apa kau tahu? Apa yang telah kau lakukan? Menyamar sebagai putra Raja Naga. Berkonspirasi dengan orang lain untuk mencuri hadiah pertunangan Raja Naga untuk Yanran. Di seluruh Jiangsu, tak ada tempat bagimu untuk bersembunyi. Jadilah pintar, serahkan hadiah Raja Naga. Atau,
Aku akan mengambil nyawamu di sini, sekarang juga. Su Tianqi, berdasarkan kata-katamu saja. Bagaimana kau bisa begitu yakin bahwa Luyu palsu? Menyamar sebagai putra Raja Naga, benarkah kau? Kau sungguh bodoh. Sangat naif. Tertipu sepenuhnya oleh sampah ini. Tadi, ayahku berbicara dengan rekan-rekannya di telepon. Mereka berulang kali mengatakan padaku bahwa Raja Naga ada di Sanjing. Dia sama sekali tidak pernah datang ke Jiangsu. Putra Raja Naga masih dicari. Jadi, aku bertanya, apakah Raja Naga di pesta pertunangan itu asli? Dan apakah Luyu ini benar-benar putra Raja Naga? Rekan-rekan ayahmu, siapa mereka? Apa mereka pantas mengetahui keberadaan Raja Naga? Beraninya mereka mempertanyakan klaimku sebagai murid Raja Naga. Bahkan sekarang, kau masih mengoceh omong kosong seperti itu. Menyamar sebagai putra Raja Naga, mencuri hadiah pertunangan Raja Naga, mencari seseorang untuk menyamar sebagai Raja Naga. Masing-masing adalah kejahatan keji. Saat aku melaporkan ini ke Istana Raja Naga, 9 nyawa tak akan cukup untuk menyelamatkanmu. Lalu kenapa kau tidak melapor ke Istana Raja Naga sekarang? Pergi dan laporkan ke Raja Naga. Dan lihat apakah putra Raja Nagaku ini asli atau palsu. Tentu saja, aku akan melaporkannya. Tapi sebelum itu, aku punya urusan yang lebih penting. Sedangkan untukmu, aku akan mengurusmu nanti. Kau ingin Su Yanran menjadi kepala keluarga Chen. Tapi sayangnya, aku di sini hari ini hanya satu orang yang bisa menjadi kepala keluarga, dan itu Yuning. Bukankah kita sepakat untuk tidak membuat masalah? Kenapa kau memperburuk keadaan? Jangan khawatir. Bocah ingusan Istana Raja Naga ini masih punya beberapa trik. Sombong sekali. Menggelikan. Tuan Muda Shu sudah membongkar kedokmu. Namun kau masih berani menggonggong di sini? Memang. Lihatlah tingkah lagumu yang sok. Apa kau pikir hanya kata-katamu yang bisa membuat Chen Yuning menjadi kepala keluarga? Ya. Aku ingin Yuning menjadi kepala keluarga. Dan yang dibutuhkan hanyalah beberapa kata. Cukup. Luyu, berhentilah bersikap sok benar. Biar ku katakan, bukan hanya kepala keluarga Chen yang datang hari ini. Ada juga orang besar yang dikenal sebagai Ranting Emas Deun Giok. Dialah yang menentukan kepemimpinan keluarga Chen. Dan aku juga sudah bertanya. Dia memiliki hubungan dekat dengan Istana Raja Naga. Oleh karena itu, dengan koneksi keluarga Shouku ke Istana Raja Naga, aku bertanya kepada semua anggota keluarga Chen yang hadir. Siapa yang lebih berkualitas daripada Yanran untuk menjadi kepala keluarga Chen? Tuan Muda Shu ada di sini. Sudah sewajarnya Nona Su yang bertanggung jawab. Dan tahukah kau siapa saksinya? Jangan bilang saksinya adalah kau, kan tanda tanya. Kau benar. Aku memang saksinya. Mengenai posisi kepala keluarga Chen, selain Yuning, kau, Tuan Muda Shu, hadir di sini. Omong kosong. Luyu, lagak sombongmu benar-benar menggelikan. Su Yanran, berhentilah berpura-pura. Kaulah yang paling tidak pantas bicara tentang Luyu. Kembalikan Liontin Giok itu padaku sekarang juga. Aku hampir melupakan itu. Yanran, yang punya Liontin Giok itu. Aku bahkan belum menginterogasi kalian berdua. Bagaimana kalian bisa menyelinap masuk tanpa undangan? Tak heran, saat aku melihat mereka tadi, mereka tampak begitu mencurigakan. Mereka pasti menyelinap masuk. Memang, pasangan celaka ini melihat mereka tak bisa mendapatkan pusaka keluarga, dan tak bisa berkomplot untuk mendapatkan posisi kepala keluarga Chen, menerobos masuk untuk sengaja mengacaukan pemilihan hari ini. Kejahatan mereka pantas dihukum mati. Luyu, apa kau mendengarku? Kau telah melakukan kejahatan keji. Begini saja, berlututlah sekarang, bersujud dan minta maaf, dan kembalikan hadiah Raja Naga dengan kedua tanganmu. Maka aku akan mengampuni nyawamu. Bagaimana? Su Tianqi, kau tahu kau bicara dengan siapa? Dengan status Tuan Lu, dia datang dan pergi sesuka hatinya. Dia tak butuh undangan. Undangan apa yang dia butuhkan? Ning Xiesi, kau seharusnya jadi salah satu pemuda paling menjanjikan dari keluarga Ning, tapi kau tak punya akal sehat. Bukankah Tuan Muda Shu sudah cukup jelas? Dia cuma penipu. Undangan. Apa dia pantas mendapatkannya? Penipu seperti dia mengoceh omong kosong. Pantas dapat undangan dari keluarga Chen Sanjing. Apa kau yakin sekali? Tentu saja. Status keluarga Chen Sanjing sangatlah prestisius. Hanya para elit teratas.
Mereka yang berkedudukan tinggi, yang memenuhi syarat untuk menerimanya. Hanya kau. Undangan Raja Wali Biru. Undangan keluarga Chen, ada dua macam. Yang terendah adalah undangan pipit bulu kuning. Biasanya diberikan kepada keluarga yang berusia seabad. Di atasnya adalah undangan Raja Wali Biru. Hanya klan yang berusia lebih dari 300 tahun yang pernah melihatnya. Dia, bagaimana mungkin dia memilikinya? Apa undangan ini benar-benar sehebat itu? Buka mata anjingmu dan lihat baik-baik. Dengan status Tuan Lu, bagaimana kau bisa memfitnah dan mencemarkan nama baiknya? Luyu, apa kau benar-benar akan menghentikanku? Sudah kubilang sebelumnya, hari ini hanya satu orang yang bisa menjadi kepala keluarga Chen, dan itu Yuning. Itu Yuning. Tapi kau tak mengerti, hanya denganku sebagai kepala keluarga Chen, semuanya akan baik untuk Yuning, baik untuk keluarga Chen. Yuning tumbuh besar di keluarga Su. Bagaimana dia bisa dibandingkan denganku? Keluarga Chen ini hanya bisa kembali ke kejayaannya di tanganku. Sedangkan dia hanya membuat keluarga Chen sudah memudar. Semakin cepat kau jatuh ke jurang. Su Yanran, jangan memuji dirimu sendiri. Kau pikir aku benar-benar bukan tandinganmu. Aku selama ini membiarkanmu menang. Karena sejak kecil, kapanpun aku lebih baik darimu. Kau akan bersatu dengan yang lain untuk mengasingkanku dan mengucilkanku. Apa kau sudah melupakan semua ini? Kapan aku pernah melakukan hal seperti itu? Bahkan jika aku melakukannya, itu untuk kebaikanmu sendiri. Kau benar-benar tak punya harapan. Cukup. Yanran. Bukankah ini cuma undangan Raja Wali Awan Changqing? Kita tak boleh kehilangan ketenangan. Lagi pula, undangan ini tampak asli dari luar. Tapi siapa tahu asli atau palsunya di dalam. Tuan Muda Shu, benar. Undangan Raja Wali Awan Changqing ini, barangkali cuma barang yang dipalsukan bocah ini sebelumnya. Apa buktinya kalau itu palsu? Bukti gampang. Suruh pelayan Chen kemari, dia pasti tahu asli atau palsunya. Kalau undangan ini palsu, kau, Luyu, mati. Alasan aku di sini, karena Tuan Besar Chen mengundangku. Beliau sendiri yang memberiku undangan ini. Kau ini apa? Berani-beraninya kau bilang itu palsu. Lui, kau benar-benar tak akan menangis sampai melihat peti mati. Masih saja bersandiwara. Maksudmu, kaulah orang penting itu? Ya. Buat apa pura-pura? Bagus. Aku tadinya mau memberimu kesempatan. Kalau kau memberitahuku lokasi hadiah Raja Naga, aku akan suruh pelayan Chen memberimu kematian yang cepat dan membebaskanmu dari siksaan fisik. Tapi kau tak menghargainya. Jadi jangan salahkan aku kalau aku kejam. Luyu, aku tak pernah menyangka 3 tahun penjara akan mengubahmu jadi begini. Tak hormat pada yang tua, melawan atasan, sok, dan bicara seenaknya. Sekarang, kalau kau minta maaf, semuanya masih bisa diselamatkan. Aku minta maaf? Apalagi? Semua ini, apa semua salahku? Merusak pesta pertunanganku, bikin kacau di aula pertemuan keluarga Chen, mengganggu pewarisan kepemimpinan keluarga Chen. Sekarang, kalau kau menyerah dan minta maaf, dan menyerahkan hadiah Raja Naga, kau mungkin masih bisa hidup. Aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri, jangan menghancurkan dirimu sendiri. Aku menundukkan kepala dan minta maaf. Apa kau pantas? Apa Xiao Tianqi pantas? Soal nyawaku. Aku berdiri di sini. Kalau kau punya kemampuan, ambillah. Bagus. Hebat. Akan kulihat. Apakah mulutmu sekeras tulangmu nanti? Hei, pelayan Chen. Ada orang di sini yang memasukkan undangan Raja Wali Awan Changqing dan menyelinap ke aula pertemuan. Itu kejahatan berat, kan? Baiklah, baiklah, kalau begitu silakan kemari. Luyu, serahkan dirimu. Maha Gurumu telah meninggalkanmu. Apa kau pikir kau punya peluang untuk selamat hari ini? Apa dia telah meninggalkanku? Kau tak pantas bertanya. Dan kau lebih tak berhak menentukan nasibku. Aku tak berhak? Lalu siapa? Masih saja bersandiwara. Biar ku bilang, Maha Gurumu telah melihat sifat aslimu. Dia menendangmu seperti anjing liar. Apa kau pikir ada orang di sini hari ini yang bisa menyelamatkanmu? Siapa yang berani memasukkan lambang elang awan biru?
Pelayan Chen. Pelayan Chen, sampah ini. Memasukkan lambang elang awan biru dan menyelinap masuk ke ruang dewan. Dia, orang bodoh yang tak tahu diri. Berlagak menjadi saksi terhormat hari ini. Saksi. Dia membuat kekacauan di ruang dewan keluarga Chen, mengganggu pemilihan kepala keluarga Chen. Orang bodoh lancang yang berani mengganggu pewarisan. Beraninya dia begitu kurang ajar. Pelayan Chen, kau tidak tahu. Si tak berguna ini lancang sekali. Beberapa waktu lalu, di pesta pertunanganku dengan keluarga Su, dia menyamar sebagai putra Raja Naga dan mencuri hadiah pertunangan Raja Naga, jumlah yang besar yang ditujukan untuk keluarga Su. Hari ini, dia memasukkan lambang elang awan biru dan menyusup ke ruang dewan keluarga Chen untuk mengganggu pemilihan keluarga Chen. Orang yang begitu berbahaya dan jahat, mampu melakukan apa saja. Beraninya dia. Dia mengacaukan orang. Dia harus memilih keluarga Chen. Memasukkan lambang elang awan biru adalah pelanggaran berat. Terlebih lagi, orang penting itu akan segera tiba. Tempat ini harus sempurna. Seseorang patah kakinya. Usir dia. Lu Yu tak bisa lolos, kau tak bisa lari. Jika kau berlutut dan meminta maaf sekarang, dan beritahu aku di mana hadiah Raja Naga berada, aku akan mengampuni nyawamu. Aku ingin lihat siapapun di sini berani menyentuhku. Lu Yu, jangan keras kepala. Apa kau harus membawa kehancuranmu sendiri? Apa kau tak puas sampai kau benar-benar hancur? Aku tidak keras kepala. Kaulah yang terlalu merasa benar sendiri. Dasar manusia tak tahu diuntung. Masih berani menjawab di ambang kematian. Pelayan Chen, apa yang kau tunggu? Patahkan kakinya. Saya ingin melihatnya berlutut. Kita lihat apakah dia masih sekeras itu nanti. Lakukan. Pelayan Chen, lambang elang awan biru ini, kau bahkan tidak melihatnya sebelum menyatakannya palsu. Xiao Pou, kepala keluarga Su, dan aku adalah saudara angkat. Su Tianqi sangatlah luar biasa sejak kecil. Bagaimana mungkin dia menipuku? Tangkap mereka. Palsu. Bahkan jika lambang elang awan biru itu palsu, bagaimana dengan yang ini? Lambang emas berpola naga ini, apa itu juga bisa dipalsukan? Barang rongsokan macam apa ini? Lu Yu, apa kau pikir? Kau bisa serenaknya mengeluarkan undangan bergambar naga dan membodohiku. Kalian semua di sini, siapa di antara kita yang belum melihat dunia? Aku bahkan belum pernah mendengar. Keluarga Chen dari Sanjing punya undangan berpola naga. Hanya karena kau belum pernah mendengarnya bukan berarti itu tidak ada. Mungkin kau hanya picik dan bodoh. Tidak setara. Picik dan bodoh, katamu. Tidak setara, ya. Statusku 100 kali lipat lebih tinggi darimu. Jika kau merobeknya, aku jamin kau akan menyesal. Lu Yu, bisakah kau hentikan omong kosong ini? Kau tak peduli jika kau mati, baiklah, tapi jangan libatkan Yuning. Tidak ada yang kulibatkan. Lu Yu adalah kekasihku. Aku mendukungnya tanpa syarat dalam segala hal yang dia lakukan. Bahkan jika itu berarti mati bersama, aku, Qian Yuning, akan menerimanya. Qian Yuning, aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Jangan gegabah. Sepupu, seseorang sepertimu yang matanya hanya tertuju pada uang dan kekuasaan, tak akan pernah mengerti apa itu cinta. Kau benar-benar pejuang cinta, ya? Tunggu. Ini. Benar. Undangan emas berpola naga. Ini disiapkan khusus oleh kepala keluarga yang lama untuk saksi. Undangan emas berpola naga. Patung dengan status paling mulia. Status paling terhormat di perjamuan ini. Bagaimana mungkin? Sudah kubilang. Status Tuan Hijau melampaui. Apa yang bisa kau bayangkan? Mengerti sekarang? Sekarang berlututlah dan minta maaf. Terlihat asli, ya. Tapi semakin terlihat asli, semakin palsu jadinya. Oh Tuan Muda Su, apa yang membuatmu berkata begitu? Pelayan Chen, coba pikirkan. Keluarga Chen telah mendominasi Sanjing selama berabad-abad. Semua orang di sini malam ini adalah pemain tingkat atas.
Dia, Luyu, hanya orang biasa. Bagaimana mungkin dia bisa berada di atas orang-orang ini? Bagaimana mungkin dia menjadi saksi untuk kepala keluarga Chen? Tuan Muda Shu, benar sekali. Sampah ini, dia bahkan berani memasukkan undangan Chang Tingyun. Memasukkan undangan emas berpola naga lainnya. Bukan hal yang mengejutkan. Undangan ini memiliki stempel keluarga Chen. Jika kau tak percaya, silakan buka dan lihat. Sungguh mengesankan. Stempel keluarga Chen. Aku sangat takut. Pelayan Chen. Sebaiknya kau memeriksanya dengan cermat. Jika sampah yang merusak pesta pertunanganku. Benar-benar orang penting itu. Akibatnya tak terbayangkan. Apa yang perlu dilihat? Keluarga Chen tak akan pernah memberikan undangan emas berpola naga kepada bajingan bermuka segar, licik, dan tak bermoral. Undangan emas berpola naga. Dia tak mungkin orang penting itu. Oh, kau harus tetap memeriksanya dengan saksama. Palsu tetaplah palsu. Pada akhirnya, bukankah kau hanya seorang pelayan keluarga Chen? Kau merobek undangan emas berpola naga milik kepala keluarga Chen. Bisakah kau menanggung akibatnya? Pelayan Chen, apa kau dengar itu? Dia mengancammu. Anak bodoh. Aku, Qin Ling, telah bekerja keras untuk keluarga Chen dan mengelola urusan internalnya selama beberapa dekade, bahkan para bangsawan di ibu kota tak akan berani bersikap kurang ajar sepertimu. Kau pikir kau bisa menakutiku dengan undangan palsu yang dibuat asal-asalan? Siapa yang memberimu nyali? Karena kau tak percaya padaku, aku tak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Tunggu saja sampai kepala keluarga Chen tiba. Dan lihat bagaimana kau menangani dirimu sendiri. Sombong sekali. Masih saja bersikap angkuh di saat seperti ini. Seseorang patahkan kakinya. Aku ingin lihat apakah kau masih bisa menyombong saat kau berlutut di tanah. Berani kau coba? Dengan aku di sini, tak ada yang bisa menyentuhnya. Tuan Lu, Ning Xie, aku sudah memberimu muka. Kau ingin melindunginya. Bukannya aku ingin bersama keluarga Su, dan keluarga Su, keluarga Chen juga, dan Istana Raja Naga. Tuan Muda Su, dia sudah gila. Karena dia begitu ingin mati. Kenapa tak kabulkan saja keinginannya? Ning Xie, aku akan memberimu kesempatan. Jangan paksa tanganku. Halo, Tuan Muda. Aku baru saja akan menjemputmu. Kau sudah tiba di aula pertemuan. Aku sudah di sini sejak tadi. Sepertinya seseorang tak menyambutku ke perjamuan malam ini. Mungkin aku harus pergi. Siapa yang berani tak menyambutmu? Aku akan meminta pelayan Chen untuk segera mengusir mereka. Orang yang tak menyambutku adalah kau, pelayan Chen. Apa? Tuan Muda, ini semua perbuatannya sendiri. Tak ada hubungannya denganku. Aku akan memberimu 3 menit. Kemari dan jelaskan dirimu. Terlambat 1 detik dan keluargamu akan diusir dari ibu kota. Cepat, ke aula pertemuan. Liu, kau cukup pandai berakting. Jangan bilang, panggilan barusan berasal dari kepala keluarga Chen. Itulah yang terjadi. Konyol. Kau mungkin bisa menipu Ning Xie dan orang bodoh seperti Chen Yuning. Tapi kau pikir kau bisa membodohi kami? Apa kau pikir itu mungkin? Hanya 3 menit. Kenapa tak menunggu dan melihat apakah itu benar atau tidak? Dasar bajingan, beraninya orang tak berguna sepertimu menghina Tuan Besar Chen. Memberimu 3 menit, kau tak pantas mendapatkannya. Cukup, aku tak akan memperebutkan posisi kepala keluarga. Ayo pergi. Ayo pergi. Kau pikir aula pertemuan keluarga Chen itu semacam jamban umum? Datang dan pergi sesukamu. Ada apa? Takut? Mau kabur?
Biar ku bilang sesuatu. Saat ini, tanpa Grandmaster bela diri itu, untuk mendukungmu, kalian semua hanyalah sekelompok semut. Aku bisa meremukanmu seperti serangga kapanpun aku mau. Dengar itu, Ning Xies, bahkan sekarang, kau masih bersikeras di jalan bodoh ini, berpegang teguh pada si tak berguna ini, identitas Tuan Lu di luar pemahamanmu. Kusarankan kau hentikan ini sekarang juga, sebelum kau membuat kesalahan besar, atau apa? Ning Xies, kau benar-benar bodoh, buta akan kebenaran, menaruh kepercayaanmu pada penipu tak berharga. Sepertinya posisi kepala keluarga Ning akan segera menjadi milikku. Kau tak bisa diselamatkan lagi. Tunggu apa lagi? Patahkah kaki mereka? Jingling, kau berani sekali. Patriark, mengapa kau kembali sendirian dengan tergesa-gesa? Bukankah kau seharusnya menyambut orang penting itu? Bagaimana mungkin aku tidak bergegas kembali? Jinling, kau akan menyebabkan bencana. Orang penting ini berdiri tepat di depan matamu. Patriark, tidak ada orang penting di sini. Namun, ada sekor. Anjing kurang ajar. Dia membawa Azul Cloud Hak palsu dan lencana emas bermotif naga, membuat masalah di aula pertemuan. Aku baru saja akan mematahkan kakinya. Sebagai peringatan bagi yang lain, diam. Chen Qian, Patriark ke-38 dari keluarga Sanjing Chen, dengan rendah hati menyambut Tuan Lu, sang saksi, ke aula pertemuan keluarga Chen. Selamat datang, Tuan Lu. Bagaimana mungkin? Dia benar-benar sang saksi. Tak perlu formalitas seperti itu, Patriark Qin. Masalah hari ini adalah karena kegagalanku mengendalikan bawahan. Aku mohon hukumanmu, Tuan Lu. Jangan katakan itu, bahkan pelayanmu berani merobek undangan di tanganku. Ah, iya. Dan dia baru saja memerintahkan penangkapanku, dan mengancam akan mematahkan kakiku. Katakan padaku, bagaimana mungkin aku berani menghukummu, Patriark? Kau, sebagai Patriark, benar-benar tidak kompeten. Lebih dari cukup, keluarga Chen telah membesarkanmu selama bertahun-tahun, dan beginilah caramu membalas mereka, Patriark. Aku tidak tahu. Diam. Seseorang patahkan kakinya, dan seret dia keluar. Mulai hari ini, dia dilarang menginjakan kaki di properti keluarga Chen. Jangan, Patriark. Ampun, Patriark. Tuan Lu, insiden hari ini adalah karena keramahan keluarga Chen yang buruk. Aku yang bertanggung jawab. Ini adalah tanda keluarga Chen. Terimalah. Mulai sekarang, setiap anggota keluarga Chen yang melihatmu akan memperlakukanmu sebagai Patriark. Mereka sepertinya, meskipun aku berdiri di sini hari ini, tak bergerak. Kau masih kurang mampu untuk mengambil nyawaku. Dan kau, aku ingat pernah bilang, kau tak pantas membuatku menundukkan kepala. Zhou Tianqi bahkan lebih tak pantas. Apa kau percaya padaku sekarang? Lo Wu, aku tidak tahu apa yang kau lakukan hari ini. Metode apa yang kau gunakan untuk menipu Patriark Chen. Tapi aku di sini hari ini. Kau tak akan berhasil. Patriark Chen, Anda harus jeli. Lu Yu ini sering menggunakan tipu daya. Dia hanyalah seorang narapidana. Kamu kerja paksa yang baru dibebaskan. Omong kosong. Siapa kau? Apa kualifikasimu untuk menilai identitas Tuan Lu? Ketua Chen, saya Zhou Tianqi dari keluarga Zhou di Jiangsu. Ayah saya adalah salah satu dari 8 pemimpin Aula Raja Naga. Hari ini, saya membawa tunangan saya, Su Yanran, ke Aula Dewan Keluarga Chen untuk berpartisipasi dalam pemilihan tetua keluarga Chen. Dan identitas Lu Yu ini, Anda mungkin tidak tahu. Tetapi semua elit di Jiangcheng mengetahuinya dengan sangat baik. Semua tahu
Dia penipu. Di pesta pertunangan saya, dia menyamar sebagai putra Raja Naga. Bajingan, bagaimana mungkin aku tidak tahu identitas Tuan Lu? Tidak perlu kau bicara lagi. Kalian buta dan bodoh. Namun merasa diri paling benar. Masih berdelusi untuk menjadi tetua keluarga Chen. Serahkan tokennya. Kualifikasimu dicabut. Tetua Chen, apa yang dikatakan Tiangki itu benar. Kenapa kau tidak percaya? Ya, tetua. Anda tidak boleh dibiarkan dalam kegelapan. Kalian semua orang bodoh yang buta. Kau, pencalonanmu dicabut. Ketua Chen, kau keterlaluan. Keluargamu Chen sekarang lemah. Justru saat kau